Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita memulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Wintermar Offshore Marine Tbk atau WINS. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. Wintermar adalah salah satu pemain besar dalam industri jasa transportasi pendukung minyak dan gas. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai jenis kapal, mulai dari platform supply vessel atau PSV, anchor handling tug supply atau AHTS, fast utility vessel, tugboat, accommodation barge, oil barge, hingga landing craft. Model bisnis WINS terbagi dua, mengoperasikan kapal milik sendiri, menyediakan layanan charter kapal afiliasi maupun pihak ketiga. Selain itu, WINS juga merambah ke bisnis manajemen kapal dan layanan pelatihan melalui anak perusahaannya. Dari sini terlihat bahwa perusahaan mencoba menjadi integrated offshore marine service provider. Struktur anak perusahaan. WINS memiliki jaringan anak usaha yang cukup kompleks baik di dalam negeri maupun luar negeri. Total ada lebih dari 15 entitas anak, antara lain PT Wintermar 2007 100 1971 aset USD 78 juta dolar. PT PSV Indonesia 2010 aset USD 54 juta dolar. PT WM Offshore 2013 aset USD 27 juta dolar. PT Fast Offshore Indonesia 2009 aset USD 16 juta dolar. PT Sentosa Segara Mulia Shipping 1995 aset USD 20 juta dolar. Menariknya, ada diversifikasi usaha ke PT Marine Solusindo Teknik 2024, reparasi kapal, PT Azure Simulator Asia 2017, pelatihan simulator maritim, PT Autonautika Teknologi, platform digital maritim. Ini memperlihatkan upaya WINS untuk tidak hanya bergantung pada charter kapal, tetapi juga memperkuat rantai bisnis lewat pelatihan, maintenance, hingga digitalisasi. Struktur pemegang saham. Struktur kepemilikan saham WINS cukup tersebar. PT Wintermar Jaya Lestari 34,07%, masyarakat non-warkat 38,07%, individu besar Johnson William Cucipto 7,29%, Manuj Pitambar Nanwani 5,87%, Pinky NK 5,52%. Dengan free float 36,56%, saham ini cukup liquid, namun kontrol tetap ada di kelompok pemegang saham pengendali. Kinerja laporan laba rugi. Pendapatan dan laba TTM, revenue 1,301 triliun rupiah, gross profit 486 miliar rupiah, EBITDA 606 miliar rupiah, net income 255 miliar rupiah. Dari sini terlihat margin yang cukup sehat. Gross margin 37,28%, operating margin 34,30%, net profit margin 25,33%. Namun jika kita lihat pertumbuhan, ada dinamika. Revenue tumbuh plus 3,15% YoY. Gross profit justru melonjak 42,71% YoY, tapi net income turun min 53,51% YoY. Artinya ada peningkatan beban non-operasional atau faktor lain yang mengerus laba bersih meskipun efisiensi operasional cukup baik. Neraca keuangan. Posisi aset WINS cukup kuat. Total aset 4,034 triliun rupiah, total ekuitas 2,581 triliun rupiah, total liabilitas 810 miliar rupiah. Struktur hutangnya sangat konservatif. Debt to equity ratio hanya 0,23 kali. Total debt di atas total aset 0,15 kali. Net debt bahkan min 17 miliar rupiah, artinya kas lebih besar dari total hutang bersih. Likuiditas pun aman. Current ratio 3,43 kali, quick ratio 3,42 kali.
Dengan cadangan kas 620 miliar rupiah, perusahaan punya bantalan yang solid untuk menghadapi volatilitas industri minyak dan gas. Arus kas. Operating cash flow 489 miliar rupiah atau positif. Investing cash flow min 570 miliar rupiah karena belanja modal atau capex 671 miliar rupiah. Financing cash flow 123 miliar rupiah. Free cash flow negatif 182 miliar rupiah. Negatifnya free cash flow wajar karena WIN sedang dalam fase investasi besar memperkuat armada dan infrastruktur. Jika ekspansi ini berhasil, kedepannya free cash flow bisa kembali positif dengan kapasitas armada yang lebih besar. Valuasi pasar. Dengan market cap 1,82 triliun rupiah dan enterprise value 2,429 triliun rupiah, valuasi WINS terlihat cukup murah. Per TTM 7,07 kali, di bawah median IHSG 8,58 kali. PBV 0,70 kali. EV/EBITDA 4,00 kali relatif rendah. Artinya, secara valuasi, saham WINS masih undervalue dibanding peers dan pasar. Profitabilitas dan efisiensi. ROA 6,32%, ROE 10,88%. ROIC 9,44%, interest coverage ratio 13,45 kali sangat aman terhadap risiko bunga. Efisiensi operasi, Day Sales Outstanding 113 hari, Days Payable Outstanding 59 hari, Days of Conversion Cycle 59 hari, artinya butuh 2 bulan lebih sedikit untuk mengubah piutang dan persediaan menjadi kas. Secara keseluruhan, WINS termasuk sangat prudent dalam manajemen keuangan. Dividen. WINS juga rajin membagikan dividen. Tahun 2024, Rp2 dan Rp8 per saham. Tahun 2025, ex-date 16 Juni 2025, Rp1,96 per saham. Dividen yield sekitar 0,49% memang kecil, tapi payout ratio hanya 3,95%, artinya manajemen masih memilih untuk menahan laba demi ekspansi armada. Risiko dan tantangan. Meski fundamentalnya kokoh, ada beberapa risiko. 1. Volatilitas harga minyak dunia. Permintaan jasa offshore sangat tergantung harga minyak dan gas. 2. Capex besar, free cash flow negatif bisa jadi tekanan jika ekspansi tidak sejalan dengan permintaan. 3. Persaingan ketat dengan pemain lokal maupun asing di sektor offshore support vessel. 4. Risiko regulasi dan geopolitik mengingat sebagian besar klien berasal dari proyek minyak internasional. Kesimpulan dan outlook. Secara keseluruhan, Wintermar Offshore Marine atau WINS memiliki fundamental yang kokoh. Neraca sehat dan hampir bebas hutang. Likuiditas tinggi dengan kas besar. Valuasi masih murah, PER rendah dan PBV di bawah 1 kali. Profitabilitas cukup baik meskipun laba bersih terkoreksi tajam tahun ini. Outlook jangka menengah panjang, positif jika harga minyak tetap stabil di level tinggi karena akan meningkatkan permintaan charter kapal offshore. Netral hingga negatif jika harga minyak jatuh karena utilisasi armada bisa menurun. Bagi investor value, WINS bisa dianggap sebagai saham undervalue dengan neraca sehat, namun bagi investor dividen yield yang ditawarkan masih rendah. Demikian analisis mendalam fundamental PT Wintermar Offshore Marine Tbk atau WINS. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih jauh potensi, tantangan, dan valuasi perusahaan ini. Jangan lupa, semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Sampai jumpa di analisis saham berikutnya.